Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sebelum mulai, saya mengucapin selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karawang merupakan kota pelabuhan di pesisir utara Jawa bagian barat yang aktif di bidang perdagangan. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak abad ketiga Masehi dan terus berlanjut sampai berdirinya VOC di Nusantara. Banyak kapal dagang asing yang singgah di sana untuk kemudian berdagang di Sunda Kelapa dan Karawang itu sendiri. Tapi tahukah historian, kenapa Karawang menjadi tempat perdagangan yang cukup diminati pada masa itu? Simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Nama Karawang berasal dari bahasa Sunda, kerawaan, yang artinya tempat berawa-rawa. Nama ini sesuai dengan keadaan geografis Karawang yang berawa-rawa. Dalam sumber Portugis disebutkan bahwa salah satu pelabuhan penting dari kerajaan Pajajaran adalah Karavan, yang berada di sekitar Muara Citarum. Kata Karavan ini merujuk kepada daerah Karawang yang terletak di sekitar Sungai Citarum. Penamaan Karavan berasal dari kebiasaan orang zaman dulu yang apabila akan bepergian melewati daerah rawa, mereka akan pergi dengan cara bergerombol. Gerombolan ini dalam bahasa Portugis disebut karavan. Kebiasaan menyebut daerah rawa tersebut dengan nama karavan, lambat laun penyebutannya itu berubah menjadi Karawang. Tidak banyak yang tahu kalau ternyata Karawang memiliki peranan yang cukup penting dalam penjualan rempah-rempah di pedalaman Jawa Barat. Daerah-daerah seperti Bandung, Sumedang, Ciamis, dan Garut harus melalui Karawang untuk bisa mendapatkan rempah-rempah. Selain menjadi pintu masuknya bagi rempah-rempah ke pedalaman Jawa Barat, Karawang juga menjadi tempat persinggahan bagi kapal pengangkut rempah dari Maluku ke Pulau Jawa. Bukan cuma itu, banyak dari kapal asing yang ingin berdagang di Sunda Kelapa juga melabuhkan kapalnya di sana. Bahkan Karawang menjadi daerah rebutan antara Mataram Islam dan Kesultanan Banten. Karawang sebagai pusat dagang pertama kali tertulis dalam catatan Cina. Pada sebuah Nanchowi Wuci yang berarti catatan dari daerah selatan, seorang penjelajah Cina bernama Wan Chen dari dinasti Wu menuliskan sebuah daerah bernama Koying yang diduga adalah Karawang. Wan Chen pada tahun 220 sampai 280 Masehi mencatat bahwa pada daerah bernama Kunlunpo atau Nusantara terdapat sebuah pusat perdagangan yang sangat penting bernama Koying. Koying ini memiliki pelabuhan besar dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari India. Nama Koying juga tertulis dalam laporan utusan Kaisar Dinasti Wu, Chung Lang Kang Tai dan Chu Ying pada abad ketiga. Laporan itu diperuntukkan kepada kerajaan Hindu Funan yang berada di aliran Sungai Mekong di Vietnam. Dalam laporan itu tertulis bahwa ada sebuah tempat bernama Geying yang merupakan pusat perdagangan yang mengekspor mutiara, permata, emas, dan kacang-kacangan. Nama Geying bila dilafalkan sama dengan Koying. Karawang sendiri sudah ada sejak zaman Tarumanegara sekitar tahun 375 sampai 618 Masehi. Setelah Tarumanegara runtuh, Karawang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda. Saat di bawah Kerajaan Sunda, Karawang merupakan wilayah penting bagi Kerajaan Sunda dalam hal maritim. Bahkan, sumber Portugis mengatakan bahwa salah satu pelabuhan penting Kerajaan Sunda adalah Karavan atau Karawang. Bisa dikatakan bahwa Karawang menjadi pelabuhan penting pada masa itu yang tidak bisa diabaikan keberadaannya. Kemudian, secara berturut-turut, Karawang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Mataram. Pada saat Karawang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang, maka secara tidak langsung Karawang menjadi bawahan Kesultanan Mataram. Hal ini karena Rangga Gempol Kusumadinata masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Hal ini dimanfaatkan Sultan Agung untuk mewujudkan cita-citanya yang ingin menguasai Pulau Jawa. Setelah Rangga Gempol Kusumadinata wafat pada tahun 1624, Sultan Agung mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Gesan Ulun dari istri Nyimas Gedengwaru dari Sumedang. Pengangkatan ini membuat Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusumadinata sakit hati.
Rangga Gempol II kemudian meminta bantuan kepada Kesultanan Banten untuk bisa menaklukkan Kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan, Kerajaan Sumedang Larang dan wilayah di bawahnya akan diserahkan kepada Kesultanan Banten. Kesepakatan itu disetujui karena Kesultanan Banten memang ingin menguasai Karawang sebagai langkah awal untuk merebut kembali pelabuhan Sunda Kelapa dari Belanda. Berita masuknya Banten ke Karawang sudah terdengar sampai Mataram. Untuk menghalau Banten, pada tahun 1624 Sultan Agung menunjuk Arya Wirasaba sebagai penguasa Karawang. Tujuan Arya Wirasaba adalah untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten yang mulai meluas. Selain itu, Arya Wirasaba juga ditugaskan untuk mempersiapkan logistik dengan membangun gudang-gudang beras dan meneliti rute penyerangan Mataram ke Batavia. Selama masa penguasaannya di Karawang, Arya Wirasaba tidak pernah melaporkan pencapaiannya kepada Sultan Agung. Alasannya adalah karena sulitnya medan yang ditempuh dan jarak yang jauh antara Karawang dengan Mataram. Jadi, Arya Wirasaba memutuskan untuk melaporkan pencapaiannya setelah semua benar-benar tercapai. Namun, keputusannya ini malah dianggap suatu kegagalan oleh Sultan Agung. Oleh karena itu, pada tahun 1623, jabatan Arya Wirasaba diserahkan kepada Wira Perbangsa. Wira Perbangsa kemudian dianugerahi jabatan Wedana setingkat bupati oleh Sultan Agung. Jabatan itu didapat setelah Wira Perbangsa berhasil membuat area persawahan dalam rangka mendukung pengadaan logistik untuk penyerangan kembali Batavia oleh Mataram. Wira Perbangsa juga mendapat tugas untuk membebaskan Karawang dari pengaruh Banten, seperti yang pernah ditugaskan kepada Arya Wirasaba yang telah dianggap gagal. Setelah Wira Perbangsa wafat, jabatan bupati dilanjutkan oleh putranya, Raden Singa Perbangsa, dengan gelar Adipati Kertabumi IV, yang memerintah Karawang sejak tahun 1633 sampai 1677. Oleh Sultan Agung, Arya Wirasaba dijadikan pendamping Singa Perbangsa untuk memimpin Karawang dengan jabatan Tweeden Regen atau Bupati Kedua. Sultan Agung menempatkan Singa Perbangsa di Karawang untuk mengusir VOC dari Batavia dan membuat area persawahan sebagai persiapan logistik kebutuhan perang Kesultanan Mataram. Bila tugas Singa Perbangsa adalah mengurusi bidang politik Kesultanan Mataram, maka Arya Wirasaba ditugaskan untuk fokus menjadikan Karawang daerah lumbung padi sebagai persiapan Mataram menyerang Batavia. Selain itu, tugas lain Arya Wirasaba adalah membantu Singa Perbangsa mencetak prajurit perang di Karawang. Selama masa pemerintahan Singa Perbangsa, Karawang menjadi daerah yang cukup penting bagi kesultanan besar di sekitarnya. Karawang yang sebelumnya sudah menjadi daerah lumbung padi kembali menjadi rebutan Mataram dan Banten, karena ingin mendapatkan pasokan beras yang banyak di sana sebagai komoditas yang menjanjikan. Pada masa itu, Singa Perbangsa menggeser pusat keramaian Cilamaya ke Dipala Ciparage atau Tempuran sekarang. Pemindahan ini terjadi karena Singa Perbangsa membangun sebuah pelabuhan di sana. Pelabuhan Dipala Ciparage kemudian menjadi pintu masuk Karawang. Di pelabuhan itu juga Singa Perbangsa mengirim beras dan hasil bumi lainnya ke Mataram. Sebagai kota pesisir yang berada persis di sebelah pelabuhan Sunda Kelapa, Karawang dijadikan sebagai tempat berlabuh kapal-kapal dagang asing yang ingin berdagang di Kalapa. Bukan cuma berdagang, banyak juga kapal-kapal VOC yang sekedar singgah melepas lelah setelah perjalanan panjang dari membeli lada di Kepulauan Maluku. Ramainya aktivitas perekonomian di Karawang kemudian membuat pemimpin Karawang menerapkan kebijakan perdagangan. Pedagang dari luar harus diketahui oleh pejabat setempat. Setiap kapal yang singgah juga hanya boleh berlabuh selama 24 jam dan tidak boleh lebih. Selain itu, harga yang ditawarkan harus pantas untuk orang-orang kecil. Sebagai kota pelabuhan, Karawang bukan hanya pasar tempat orang-orang melakukan aktivitas jual beli. Lebih daripada itu, Karawang juga menjual beras yang tidak banyak dijumpai di daerah lain, di samping memberikan hasil pertaniannya kepada Banten. Karawang menjadi pelabuhan penunjang yang ikut serta mendistribusikan komoditi rempah-rempah dan lainnya dari dan ke pedalaman Jawa Barat seperti Sumedang, Bandung, dan Garut. Adanya Karawang bukan hanya dijadikan tempat berlabuhnya kapal dagang, tapi banyak juga armada perang yang merapatkan kapal mereka di sana, seperti yang dilakukan oleh armada perang dari Mataram. Sebelum menyerbu Batavia, mereka terlebih dulu singgah di Karawang dan melabuhkan kapalnya di sana. Karawang menempati posisi strategis dalam hal ekonomi dan politik di pesisir utara Jawa.
Dengan kata lain, Karawang merupakan pintu gerbang menuju ke pedalaman Jawa bagian barat, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Itu tadi sekilas tentang sejarah Karawang. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.